Miliar tahun yang lalu, bumi ini sudah bertahan. Ratusan tahun yang lalu, manusia sudah mulai berjalan. Baru 76 tahun yang lalu, kepulauan bernama Indonesia mulai dikenal di mata dunia. Disadari atau enggak, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari masa tersebut. Mulai dari hal terkecil sampai dengan pertanyaan dan alasan kenapa bangsa kita dijajah oleh bangsa asing. Catatan tersebut memberikan gambaran sekaligus dorongan dan motivasi untuk membangkitkan kembali ketika zaman kerajaan dan untuk menghindari konflik yang menimbulkan pertumpahan darah. Dengan memahami catatan-catatan tadi, sejalan dengan pesan sang proklamator, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Namun, berbicara tentang sejarah, tidak sedikit siswa atau peserta didik yang ngantuk dan kemudian tertidur ketika pembelajaran sejarah. Akan tetapi, jika dijalani dengan benar, pembelajaran sejarah itu akan menarik dan mudah. Seperti kamera dalam handphone, di mana kamera dalam handphone itu membantu menyimpan momen masa lalu yang kemudian dilihat di masa yang akan datang. Semakin canggih fitur di handphone, itu akan mempermudah untuk menganalisis di mana dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Nah, kamera handphone membantu menyimpan album di handphone ataupun bisa disimpan di kamar tidur. Begitupun peristiwa sejarah bisa disimpan di koleksi museum. Berbicara tentang sejarah, secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang artinya pohon, atau asal-usul, atau silsilah. Sejarah erat kaitannya dengan manusia. Sejarah tanpa manusia itu hampa, dan manusia tanpa sejarah tanda tanya. Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah memiliki sifat yang pertama, fakta, benar terjadi. Yang kedua, unik, terjadi hanya satu kali. Yang ketiga, ideografis atau dinamis. Yang keempat, empiris, berdasarkan pengalaman yang sebenarnya. Yang kelima, itu adalah diakronis, atau peristiwanya tidak berdiri sendiri. Belajar sejarah itu memiliki manfaat dan kegunaan. Salah satunya kegunaannya yaitu sebagai sarana edukatif atau menjadi pelajaran. Pengalaman dari masa lalu menjadi pembelajaran masa yang akan datang. Kegunaan yang kedua itu adalah inspiratif. Dari pengalaman masa lalu, para pembaca menjadi inspirasi, memberikan inspirasi. Yang ketiga itu adalah rekreatif. Sebagai hiburan, kita bisa keliling dunia. Kita bisa menjelajahi dunia dalam dimensi yang berbeda, menggunakan lorong waktu. Dan di sini yang menjadi pertanyaan itu bagaimana awalnya bumi kita itu bisa terbentuk sehingga muncullah sejarah-sejarah dunia. Itu akan kita bahas minggu depan. Sampai bertemu dan salam sejarah historia.